Halo warga intelektual sekalian. Ada satu bentuk penjajahan yang tak bisa dibuktikan, tak bisa dilihat kasat mata, tapi kita bisa merasakannya. Apa itu nama penjajahannya? Yaitu penjajahan budaya. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Nusantara itu dijajah secara budaya? Apakah Konoha itu dijajah secara budaya? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya pribadi, Konoha itu dijajah secara budaya, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana ciri-ciri suatu negara yang dijajah? Bagaimana ciri-ciri suatu bangsa yang dijajah? Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh, Konoha itu nggak dijajah kok. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita ya tidak peduli dengan ajaran leluhur kita? Kenapa kita meninggalkan budaya leluhur kita? Kenapa kita membenci atau memusyrik-musyrikkan atau mengkafir-kafirkan budaya leluhur kita? Apakah ini bentuk daripada penjajahan atau tidak? Kalau saya perhatikan zaman sekarang ini ya, zaman sekarang ini kalau saya perhatikan bentuk penjajahan itu sangat masif sekali. Sangat, sangat, sangat halus sekali. Bahkan menjajah dari bahasa ya, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Ada banyak cara ya penjajahan menggunakan budaya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana ciri-ciri suatu negara itu terjajah? Dan kalau misalnya kita dijajah terus-menerusan, apakah kita akan bisa menjadi negara maju? Jawabannya tidak bisa. Jadi kalau Anda pengen Konoha menjadi negara maju, maka kita harus keluar daripada penjajahan dari agama luar. Kita harus keluar dari penjajahan budaya-budaya luar. Menurut saya ya, menurut saya, ini jujur dari hati saya yang paling dalam ya, saya itu sangat-sangat miris sekali ya, karena bangsa kita itu sudah dijajah gitu. Konoha itu sudah dijajah. Salah satu yang paling menonjol ya, yang paling signifikan ya, tanda-tanda bahwa bangsa kita itu dijajah itu adalah yang pertama itu menjajah dari segi bahasa. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu kita tuh sudah dijajah dari segi bahasa. Bahkan bahasa-bahasa lokal ya, bahasa-bahasa daerah itu kan kita tinggalkan ya. Kita malu gitu ya menggunakan bahasa daerah. Kemudian kalau kita perhatikan itu ya, justru kalau saya perhatikan itu bahasa yang paling tinggi itu stratanya kalau di Konoha itu adalah bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang jago berbahasa Arab, maka stratanya itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali kalau saya perhatikan. Walaupun ya misalnya ya dia akhlaknya kurang baik ya, jahat dan sebagainya, tapi kalau dia jago berbahasa Arab maka kita akan menyembah gitu ya, kita akan mengagung-agungkan ya. Tapi kan kalau kita berpikir secara rasional ya, Abu Jahal juga sangat fasih berbahasa Arab ya kan. Onta juga bisa berbahasa Arab kan, karena dia tinggal di Arab ya kan. Jadi apakah jaminan bahwa kalau seseorang itu berbahasa Arab sehingga kita memuja-muja orang yang berbahasa Arab gitu? Ya kalau saya perhatikan di Konoha itu kalau misalnya ada orang ya bisa berbahasa Arab maka akan dipuja-puja. Oh ini sangat mulia. Oh ini bahasa yang sangat mulia dan sebagainya ya. Jadi warga Konoha itu menganggap ya bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat mulia. Bahkan ya kalau saya perhatikan tuh ya lebih mengarah ke berhala gitu ya. Menuhankan bahasa itu sendiri ya. Menuhankan itu artinya memuliakan bahwa bahasa-bahasa itu sangat-sangat mulia sekali ya. Dan kalau misalnya nih ya kalau kita perhatikan ya di Konoha itu kalau misalnya ada tulisan bahasa Arab di sendal maka kita tuh akan marah ya. Padahal kan misalnya nih ya katakanlah misalnya sendal itu mereknya Swallow misalnya ya. Terus dalam tulisan bahasa Arab itu ditulis swallow misalnya. Kita tuh marah banget gitu. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat tinggi gitu. Padahal kan kalau boleh jujur ya, apapun bahasanya, apapun tulisannya, aksara dan sebagainya ya, ya sah-sah aja ya kan. Stratanya sama aja gitu ya, nggak ada yang lebih tinggi, yang lebih unggul gitu ya. Kalau saya perhatikan tuh bahasa-bahasa daerah itu, tulisan-tulisan bahasa daerah kita itu sudah makin punah. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa bahasa daerah itu primitif, kolot gitu, musyrik dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mau belajar bahasa daerah lagi. Saya mau naik sama yang tulis video nih ya.
Apakah di sini ada yang pernah belajar bahasa Sanskerta? Pasti jarang kan? Atau tulisan Sanskerta? Pasti jarang kan? Padahal itu kan sangat dekat dengan budaya kita. Kemudian bahasa Batak misalnya, tulisan aksara Batak pasti sudah ditinggalkan ya kan. Padahal kan ada tulisan orang Batak tuh ya, aksara Batak itu ada tulisan guys ya, tulisan aksara Batak. Tapi kita meninggalkan itu ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya negara-negara maju misalnya seperti Jepang, apakah mereka meninggalkan tulisan Jepang mereka? Enggak. Dari turun temurun ya mereka ya menggunakan bahasa Jepang. Sama dengan orang Cina misalnya. Orang China juga nggak meninggalkan ajaran luhur mereka gitu ya. Mereka menggunakan bahasa Cina. Bahkan kita dipaksa menggunakan bahasa Cina. Itu saking canggihnya mereka. Kalau misalnya kita beli barang dari China itu ya kita impor. Maka tulisan itu kan kebanyakan berbahasa Cina ya. Ya kan? Mereka sengaja itu untuk apa? Untuk ya menjajah kita secara halus gitu. Kalau saya perhatikan ya. Biar kita belajar bahasa Cina gitu. Ya, itu kalau saya perhatikan. Jadi ini penjajahan budaya guys ya, penjajahan bahasa. Bahasa itu bisa menjajah guys tanpa kita sadari. Di Konoha itu strata yang paling tinggi ya, ya adalah orang yang bisa berbahasa Arab. Bahkan orang yang bisa menghafal kitab suci ya, menghafal Quran itu ya di Konoha itu langsung masuk universitas. Ya, universitas ternama di Konoha. Apa hubungannya ya kalau kita berpikir secara rasional kan? Tapi kan karena kita mendambakan yang namanya bahasa itu sendiri, menuhankan bahasa itu sendiri ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian selain bahasa apa lagi? Selain bahasa itu, kita itu mengambil role mode atau role model itu biasanya itu dari Timur Tengah ya. Misalnya nih ya, kita ambil role model orang Arab, misalnya Arab Saudi, kita ambil role modelnya. Kemudian ya negara-negara Arab lah ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh Konoha itu ya lebih berkiblat ke Arab gitu. Apapun yang dilakukan Arab ya kita akan memuja-muja, oh Arab melakukan ini ya, oh Arab melakukan itu dan lain sebagainya ya. Arab berpakaian ke Arab-Araban misalnya nih ya. Lalu warga Konoha ngikut gitu ya, berpakaian seperti ke Arab-Araban. Ya kan padahal ya mohon maaf ya kostumnya kan nggak sama kan ya. Kostum yang di Arab dengan di Konoha itu kan berbeda ya. Kalau di Arab itu mereka menggunakan cadar, menggunakan sorban dan sebagainya kan untuk menutupi yang namanya wajah mereka, tubuh mereka dari apa? Dari pasir ya. Karena di sana banyak pasir, banyak debu ya, ya harus menggunakan gamis dong ya. Kalau di sana menggunakan hot pants misalnya ya, celana pendek kan nggak enak ya sama kaki kita kena debunya ya kan. Makanya di sana menggunakan gamis ya, menggunakan cadar gitu ya. Jadi warga Konoha meniru itu. Karena apa? Karena kita menuhankan budaya Arab. Kita menuhankan pakaian Arab. Ya, itu kalau saya perhatikan. Ya, secara pakaian kita meniru gitu ya. Kita menganggap bahwa pakaian-pakaian orang Arab itu adalah pakaian orang yang sangat mulia gitu. Kenapa? Karena kita itu adalah makhluk. Ya, warga Konoha itu makhluk simbolis. Kita tuh lebih silau dengan simbol-simbol gitu ya. Misalnya nih orang Arab itu kita anggap mulia dan kita berpakaian seperti orang Arab padahal nggak sesuai dengan iklim Nusantara. Ya bodoh amat kita ya. Yang penting menggunakan pakaian orang Arab ya. Jadi kalau kita sadari ya, kita sebagai warga Konoha itu kalau tanpa kita sadari, ya budaya kita sendiri kan terkikis ya. Kita mengikut ke budaya orang lain. Padahal kalau kita bandingkan misalnya dengan agama lain misalnya, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Kristen misalnya, agama Konghucu. Saya tidak pernah melihat ya orang Kristen berpakaian seperti orang Israel gitu. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Orang Kristen itu ke Israelan gitu ya. Ke Yahudi-Yahudian gitu. Nggak pernah seperti itu. Ya, saya melihatnya. Kemudian orang Buddha misalnya. Orang Buddha itu berpakaian seperti orang Tibet misalnya ya. Orang India misalnya. Nggak seperti itu ya. Nggak pernah tuh ya. Ya, misalnya nih orang Buddha itu botak semua gitu. Seperti biksu ya. Nggak seperti itu ya. Jadi menurut saya ini kan ada semacam perbedaan yang sangat signifikan gitu. Kenapa ya umat muslim yang ada di Konoha itu mereka cenderung gitu, cenderung menggunakan baju yang ke Arab-Araban gitu. Apakah ini bentuk daripada penjajahan atau tidak? Silakan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak ya.
Saya tidak berpihak di sini ya, saya tidak berpihak pada agama apapun ya. Saya hanya pengen ya negara kita itu tidak dijajah gitu. Kita, harus mandiri gitu ya, nggak boleh terpengaruh oleh budaya luar. Kalau bisa kita yang mempengaruhi orang lain gitu. Kalau bisa kita yang mempengaruhi orang Arab gitu. Orang Arab lah yang berpakaian seperti kita gitu. Ya seperti budaya Nusantara. Kenapa? Ya kenapa kita harus ngikut ke Arab gitu? Iya kan? Coba mari kita berpikir rasional. Kita kita harus ngikut budaya luar gitu. Iya, kenapa bukan orang lain yang mengikut budaya kita? Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda setuju kalau misalnya nih negara luar itu yang berpakaian seperti negara kita gitu ya, menggunakan batik ya, menggunakan kupluk seperti ini ya kan? Itu namanya baru tidak minder gitu ya. Itu namanya bisa menyebarkan budaya keluar gitu ya. Gini guys ya, saya tidak mengatakan bahwa orang-orang Arab itu jahat, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Misalnya nih orang-orang Arab menjajah Konoha misalnya, saya tidak menyalahkan orang Arabnya, saya menyalahkan warga Konoha gitu, kenapa mau dijajah gitu. Kita tidak bisa menghapus penjajahan di dunia ini guys, nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ada yang namanya kebodohan, pasti ada yang namanya penjajahan. Penjajahan dengan kebodohan itu 11-12 guys. Kita tidak akan bisa dijajah kalau kita pintar. Sama seperti China misalnya. Ketika agama Muslim disebarkan di China, apakah orang China itu berpakaian seperti orang Arab? Enggak. Bahkan ya masjid di sana itu menggunakan arsitektur daripada orang China itu sendiri. Sama seperti di Bali misalnya. Gereja di Bali itu ya seperti rumah ibadah atau rumah-rumah khas orang Bali gitu. Ya nggak sih? Salah nggak itu sebenarnya? Tapi kan kalau misalnya nih ya, di Konoha itu ya misalnya nih dibangun masjid ya, seperti apa? Seperti, rumah panggung misalnya atau seperti rumah adat Konoha, pasti kan dikatain, "Oh, ini melanggar ini, oh ini nggak bisa," gitu. Ya pasti warga Konoha kan banyak yang komplain ya, kalau saya perhatikan ya. Bahkan ya kalau saya perhatikan itu ya, pembangunan gapura di Gedung Sate ya, di Bandung dulu pernah viral tuh ya, beberapa bulan yang lalu pernah viral tuh. Nah, ketika Kang Deddy menggunakan arsitektur yang ada kehindu-hinduannya, padahal itu kan tradisi daripada Sunda Wiwitan ya. Itu tradisi daripada orang Sunda. Ada arsitektur yang kehindu-hinduan, tapi ya kalau saya perhatikan tuh banyak tuh yang komplain. Kenapa gapuranya harus mirip seperti agama Hindu gitu, tradisi Hindu. Ya, terus harus mirip seperti gapura orang Arab gitu. Iya kan? Jadi secara tidak sadar itu kita sebenarnya ya sudah nggak menyadari gitu budaya kita itu seperti apa gitu. Banyak yang komplain gitu hanya karena, bentuk gapura kita marah-marah gitu. Secara tidak langsung kita itu sebenarnya sudah, kronis gitu ya. Kalau penyakit itu sudah kronis banget ya kalau saya perhatikan ya. Karena kita tidak sadar kita tuh dijajah gitu. Penjajahan zaman sekarang ini adalah penjajahan menggunakan budaya. Kemudian pendidikan juga, kalau saya perhatikan pendidikan di Konoha itu sudah ke Arab-Araban gitu. Sudah sangat, eee, mirip banget gitu, bukan mirip banget, copy paste dengan budaya Arab gitu. Itu kalau saya perhatikan. Di sekolah-sekolah negeri itu, ya rata-rata pakai pakaian Arab gitu ya, menggunakan peci, menggunakan hijab dan sebagainya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kita mau dipengaruhi gitu ya kan? Ya kalau misalnya kita beragama muslim, misalnya kita ambil yang baik-baiknya aja gitu ya. Kalau misalnya nih orang Arab ya, misalnya nih diturunkan wahyu di sana, ya kita ambil yang baik-baiknya aja gitu. Jangan kita copy paste gitu. Ngapain kita copy paste? Nggak kreatif ya menurut saya pribadi. Ya, ini hanya menurut saya pribadi ya, saya tidak memberikan kesimpulan ya. Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak mempengaruhi yang nonton video untuk membenci agama tertentu ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, kalau misalnya kita tuh dipengaruhi oleh budaya luar gitu, berarti orang itulah yang lebih keren dari kita. Kalau kita dipengaruhi oleh budaya Arab misalnya, berarti orang Arab lah yang lebih keren daripada kita. Kita dijajah secara budaya. Kita nggak kreatif gitu. Ya ibarat skripsi, kita tuh copy paste gitu. Copy paste dengan skripsi orang Arab. Nggak ada kreasi gitu ya. Nggak ada kreator gitu. Ya nggak ada ide yang baru gitu kalau saya perhatikannya. Ya mohon maaf ya bagi yang nonton video ya, bagi teman-teman muslim ya. Saya tidak mengatakan bahwa agama yang dari Arab itu nggak benar ya, tapi jangan sampai kita copy paste budayanya gitu. Orang Kristen kan nggak seperti itu ya, nggak meng-copy paste budaya Yahudi, nggak seperti itu ya. Ya kemudian
agama Buddha, nggak mengkupaste budaya Hindu gitu, atau budaya, mmm, India gitu, nggak seperti itu ya. Tapi kan kita kan pendidikan di Konoha itu sudah menggunakan, ya pokoknya yang berbau ke Arab-Araban gitu, semuanya kiblatnya ke Arab gitu. Bukan berarti saya mengatakan harus berkiblat ke barat ya, tapi kalau kita misalnya nih ya, meniru itu kan meniru itu namanya, berarti kita bangsa peniru dong ya, nggak ada kreatif sama sekali gitu, ya. Jadi, budaya lokal kita, budaya Nusantara itu kan bermacam-macam ya, itu kan diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang itu lebih kreatif gitu ya, mereka berpikir gitu, "Oh, kita menciptakan budaya baru," gitu. Harusnya kita yang menyebarkan budaya kita keluar gitu, bukan kita yang dipengaruhi, kan aneh kan kalau saya perhatikan ya, aneh bin ajaib. Jadi kita itu peniru gitu, peniru ulung. Menirunya itu copy paste, nggak ada kreatif sama sekali gitu. Harusnya kan dimodifikasi ya. Tapi kita kan ya meng meng-copy paste gitu budaya luar gitu. Ya, pendidikan kita juga seperti itu, kurikulumnya itu ya berbasis agama kalau saya perhatikan. Makanya ya di sekolah-sekolah negeri di Konoha itu ya kebanyakan kalau saya perhatikan belajar agama ya. Agama, saya tidak larang yang untuk belajar agama, tapi kan kalau kebanyakan belajar agama itu ya di Konoha maksudnya ya, kalau saya perhatikan itu semakin negara itu berlebihan dalam beragama, banyak belajar beragama ya, kalau saya perhatikan tuh semakin semakin terpuruk gitu, semakin bukan berarti saya mengatakan kalau belajar agama itu nggak benar ya, tapi gini guys, kalau belajar agama di sekolah itu kan kita kan didoktrin bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Sehingga ya ini semacam bias, kita berpikir bahwa agama lain sesat gitu, sehingga terjadi yang namanya intoleransi. Dan ini sangat berbahaya sekali gitu kalau saya perhatikannya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya nggak boleh kita mengajarkan siswa itu agama di sekolah, nggak boleh. Agama itu diajarkan di ruang-ruang privasi gitu, di ruang-ruang pribadi, bukan di ruang publik. Kecuali misalnya nih ya, sekolah kita dibiayai oleh agama tertentu misalnya nih ya. Misalnya nih, agama Kristen membiayai sekolah kita misalnya gratis misalnya, ya udah sok aja nggak jadi masalah, ya kan. Tapi kalau kita bayar, ngapain ya kan? Kalau kita bayar ya, kalau misalnya dibiayai negara ya, jangan gitu dong ya. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya nih agama tertentu membiayai misalnya sekolah misalnya, ya sok aja nggak jadi masalah mau bikin kurikulum yang ada agamanya kek, yang ngambil dalil-dalil dari kitab suci mereka kek, bodo amat ya kan. Tapi ya di sekolah negeri itu kan bermacam-macam suku ya, bermacam-macam agama ya, tidak hanya satu agama ya kalau saya perhatikan ya. Nah itu ya yang kalau saya perhatikan ya, kita tuh sudah dijajah secara halus ya. Kemudian apalagi penjajahan secara halus di Konoha yang, tanpa kita sadari. Para habaib-habaib yang ada di Konoha itu ya, mereka itu biasanya ngata-ngatain bahwa leluhur kita itu primitif. "Dulu nenek moyang kalian itu tidak menggunakan baju ya, nenek moyang kalian itu primitif," dan lain sebagainya. Banyak tuh ya habaib-habaib yang ada di Konoha seperti itu ya, ngata-ngatain gitu. Ya, kenapa mereka ngata-ngatain? Tujuan mereka apa? Tujuan mereka biar kita menyembah mereka gitu. Biar kita tidak, main di dua kaki gitu. Sehingga mereka sering mengata-ngatain nenek moyang kita itu primitif, musyrik, ya, berhala dan sebagainya. Kalau misalnya kita dikata-katain musyrik, berhala dan sebagainya, emang kalau saya mau nonton video ini, emang ada Tuhan gitu ya? Misalnya nih, ini ada Tuhan nih, maha maha bijaksana nih, Tuhan yang sangat bijaksana. Bahwa Tuhan ini menciptakan semuanya gitu ya, baik agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Dialah yang menciptakan semuanya gitu, manusia gitu. Lalu ya kalau misalnya nih kita menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai leluhur gitu misalnya ya. Kita mempelajari filosofi leluhur kita ya, kita menghormati leluhur kita. Apa salahnya ya kan? Apa salahnya? Masa kita dituduh musyrik gitu, kafir gitu? Emang ada Tuhan gitu ya? Eee, yang cemburu gitu ya. Misalnya nih ya, Tuhan ini menciptakan orang lain ya, beda-beda agama. Emang ada Tuhan yang rasis gitu ya? Nggak memasukkan kita ke surganya gitu, hanya orang tertentu, hanya agama tertentu. Tuhan yang maha apa seperti itu? Emang ada Tuhan gitu ya, Tuhan yang maha rasis, yang
oh hanya umat muslim yang masuk ke surga gitu ya, terus agama lain nggak masuk. Emang ada Tuhan seperti itu? Tuhan macam apa seperti itu? Nggak masuk akal. Ya, jadi kadang-kadang kita itu keblinger ya, otaknya keblinger gitu. Kadang kita tuh nggak berpikir gitu, otaknya tuh nggak dipakai gitu. Harusnya kan berpikir waras. Emang ada Tuhan gitu yang rasis dari agama lain gitu? Emang ada Tuhan yang menyuruh membenci agama lain gitu? Emang ada Tuhan yang menyuruh kita membunuh agama lain gitu? Atau mengkafir-kafirkan agama lain? Emang ada Tuhan ya menyuruh kita mengkafir-kafirkan leluhur kita? Leluhur kita juga kan ciptaan Tuhan. Lalu kenapa kita disuruh mengkafir-kafirkan leluhur kita, ya kan? Sungguh nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah eh, Anda sadar gitu bahwa selama ini kita itu terkungkung oleh doktrin-doktrin atau dogma-dogma tertentu? Ya, kalau Tuhan itu maha adil, maha bijaksana, ngapain dia harus berpihak pada agama tertentu ya kan? Pada suku tertentu, ya ngapain Tuhan harus ya menganggap bahwa budaya Arab itu yang paling mulia gitu? Emang budaya orang lain salah gitu? Emang budaya Nusantara salah gitu? Tuhan yang mana yang seperti itu? Sungguh nggak masuk akal ya. Sangat di luar nurul ya kalau saya perhatikan. Kemudian apalagi? Apalagi bentuk penjajahan Konoha tanpa kita sadari. Ya, politik identitas. Jadi menurut saya ini budaya yang sangat merusak ya. Di Konoha itu kalau misalnya nih ada pemuka agama menggunakan embel-embel tertentu, misalnya dia ya, misalnya menggandeng pemuka agama tertentu, ya ustadz misalnya, oknum ustadz misalnya ya, oknum kiai misalnya. Kalau misalnya kampanye nih ya, terus di baliho mereka ya, di foto-foto kampanye mereka ada pemuka agama misalnya. Misalnya calon gubernur misalnya, di Riau misalnya, ya ada calon gubernur di Riau misalnya, terus ada pemuka agama tuh nyempil ya di tengah-tengah foto mereka. Secara tidak langsung ini kan menjajah secara budaya ya, ya menggabungkan antara agama dengan negara ya kalau saya perhatikan. Ya, jadi secara tidak langsung itu artinya ya orang yang beda agama dengan kita, misalnya nih ada calon nih yang beda agama dengan kita, ya secara tidak langsung mereka kalah ya kan. Kenapa? Karena mengait-ngaitkan dengan agama, ya kalah dong ya kan. Misalnya nih ya, saya misalnya nih nggak peduli dengan agama misalnya ya, saya nggak terlalu peduli dengan agama, saya lebih peduli kemanusiaan daripada agama. Misalnya nih ya, saya mengatakan seperti tapi tidak nyuruh ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini. Saya lebih peduli tentang kemanusiaan. Ya, saya tidak membeda-bedakan apa agamanya. Saya membantu semuanya misalnya nih, saya jadi pejabat. Terus lawan saya itu orang yang beragama misalnya menggunakan peci gitu ya, menggunakan baju koko ya, baju kearah-arapan, lalu di sampingnya ada pemuka agama kondang misalnya, followernya jutaan misalnya atau puluhan juta, ya pasti saya kalah dong ya kan. Ini penjajahan secara budaya tanpa kita sadari guys, tanpa kita sadari ya. Makanya saya katakan kita itu harus menjadi negara sekuler. Konoha itu harus sekuler ya kalau mau maju. Kita itu munafik banget ya. Karena kita membenci yang namanya politik identitas. Ada sebagian yang membenci politik identitas, tapi kita membenci yang namanya sekularisme. Bagaimana mungkin kita membenci sekularisme ya kalau kita tidak memisahkan antara agama dengan negara. Harus dipisahkan dong ya. Rata-rata negara maju itu adalah negara yang sekuler guys, tanpa kita sadari. Coba kasih data gitu, mana negara di dunia ini yang tidak sekuler? Rata-rata sekuler, yang maju maksudnya. Rata-rata itu mereka sekuler guys ya. Kemudian apalagi ya? Apalagi penjajahan budaya yang di Konoha kalau saya perhatikan tuh ya. Penjajahannya itu ya menggunakan sejarah ya. Jadi mereka membelokkan sejarah. Contoh misalnya ya. Jadi di Konoha itu ya ada sejarah dibelokkan seperti misalnya nih ya. Dulu ya leluhur kita dulu Habaib ini ya yang membisikkan Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Ada tuh ya kisah-kisah seperti itu di Konoha. Ada di Konoha seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya membelokkan sejarah bahwa ya Konoha ini adalah milik Tarim gitu ya kan. Bahwa ya Konoha ini adalah daerah Habaib gitu. Mereka itu menjajah secara apa? Secara sejarah gitu. Makanya kita harus membaca sejarah. Jangan mau dibodoh-bodohin gitu. Tujuan mereka itu bahwa mereka bisa mengontrol Soekarno gitu. Kita merdeka itu ya karena kita mengontrol Soekarno gitu.
Ya secara tidak langsung kita merdeka, Konoha itu merdeka ya berkat daripada Habaib. Jadi ini sangat-sangat masif sekali ya kalau saya perhatikan. Makanya kita harus belajar sejarah, jangan malas belajar sejarah ya. Jangan cuma nonton video, nggak jelas gitu di TikTok ya, video prank apa segala macam. Harus belajar sejarah dong ya. Makanya kita harus rajin membaca ya. Jangan dikasih buku dianggurin gitu, malas membaca. Harus baca sejarah dong ya. Biar sejarah ini tidak dibelokkan gitu. Ada banyak sejarah-sejarah kita yang dibelokkan. Ada banyak tuh. Ya, sejarah-sejarah kemerdekaan. Kemudian ada katanya pahlawan yang berasal dari Yaman gitu. Padahal kan orang Yaman didatangkan ke Konoha itu, mereka didatangkan Belanda. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meredam perlawanan daripada pribumi ya kalau boleh jujur. Tapi kan itu dibalikkan tuh faktanya. Oh, ya orang Yaman datang ke Konoha itu untuk mengusir penjajah. Mengusir dari mana? Orang mereka kerja sama kok. Ya. Jadi apakah kita mau membenci Habaib? Saya tidak menyuruh membenci mereka. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, penjajahan itu tidak akan bisa hilang, guys. Baik yang dilakukan oleh Habaib, baik dilakukan oleh pemerintah Konoha, nggak bakal hilang selagi kita bodoh. Bagaimana caranya supaya terhindar dari penjajahan? Ya cerdas, pintar. Itu solusinya, nggak ada solusi lainnya. Penjajahan itu akan selalu ada kalau ada yang namanya kebodohan. Ya, kita akan tetap dijajah secara budaya kalau kita bodoh. Ya, itu kalau saya perhatikan ya. Bro, kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Gini guys ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, apakah Konoha itu dijajah atau tidak. Anda yang menyimpulkan ya. Kalau saya memberikan kesimpulan, artinya saya berpihak. Saya tidak mau berpihak di video ini. Saya benar-benar jujur dan saya benar-benar netral. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.